Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6 SD Islam Maruhama. Pada minggu ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang etika dalam penggunaan internet ya. Materi ada di buku paket halaman 64 tentang etika menggunakan layanan di internet. Dalam hal ini Bapak akan tambahkan poin-poin yang sudah ada di buku, ya Bapak akan tambahkan lagi supaya kalian bisa lebih memahami dan bisa mempraktekkan ketika dalam menggunakan layanan di internet. Untuk tugas ya yang perlu diupload ke dalam aplikasi itu tidak ada, tapi yang Bapak harapkan dengan adanya materi ini kalian bisa lebih bijak dalam berinternet, baik itu melalui Zoom, WhatsApp, atau aplikasi yang lain. Bijak dalam hal apa? Yaitu dalam menggunakan pelayanan atau fasilitas-fasilitas di dalam aplikasi tersebut. Misalnya ketika di Zoom, kurangi komentar-komentar yang memang tidak bermanfaat, ya, yang dapat mengganggu pengguna lain. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama adalah, nah ini judulnya etika dalam penggunaan internet, huruf kapital. Nah, dalam penulisan di dunia maya atau dalam internet, kita tidak boleh menggunakan huruf kapital dalam satu kalimat ataupun lebih. Kenapa? Karena penulisan kapital pada satu kalimat itu dianggap oleh pengguna internet lain, kalian sedang berteriak atau kalian itu sedang emosi. Jadi jangan membuat pengguna lain ini merasa tersinggung saat kalian sedang menulis postingan atau update. Contoh seperti ini ya, Bapak akan contohkan maksudnya seperti apa. Nah, ini adalah aplikasi IoT Classroom. Di bawah aplikasinya kan ada forum diskusi nih. Kalian nanti akan diminta menuliskan email misalnya. Ini Bapak tuliskan email. Nah, yang dimaksud di poin pertama tadi, ya yang ini, kalian jangan mengetik misalnya, saya sudah paham Pak, dengan huruf kapital seperti ini. Jangan. Ini tidak diperbolehkan. Oke? Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena penggunaan huruf kapital dalam satu kalimat atau lebih, seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu dianggap kalian sedang emosi atau berteriak, sehingga membuat siswa-siswi yang lain yang sedang menggunakan aplikasi IoT yang masuk ke dalam materi Bapak ini merasa terganggu atau terusik. Ya, jadi hindari menggunakan huruf kapital dalam satu kalimat, termasuk juga di aplikasi WhatsApp, Zoom, dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, yang kedua adalah harus sopan. Saat berkomentar di sebuah blog atau memposting artikel di blog atau forum, sebaiknya gunakanlah bahasa yang sopan dan bisa dimengerti. Jika kita tidak sopan atau bahasa tersebut sulit dimengerti, maka teman-teman kita yang ada di dalam forum tersebut merasa tidak nyaman saat berinteraksi. Contoh seperti ini. Bapak akan contohkan misalnya. Nah, ini bagus nih dari Danis Afif, misalnya terima kasih atas penjelasannya Pak. Ini kan cukup ya sopan ya kan, bagus. Ada lagi dari Karina, misalnya terima kasih Pak Yasir atas materinya, seperti itu. Jadi jangan gunakan materi atau apa namanya kata-kata yang tidak baik di dalam komentar seperti ini. Karena apa? Dalam forum diskusi ini, dalam forum diskusi baik itu di grup WA ataupun di aplikasi yang lain, semua user atau semua pengguna ini dapat membaca komentar kalian dan dapat membuat eh, apa namanya pengguna yang lain itu merasa tersinggung. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah dilarang spam. Spam atau menyampah di internet maksudnya adalah ketika kalian ingin berkomentar di blog atau forum atau media sosial, jangan sekali-kali menyepam. Maksudnya kalian memberikan komentar yang tidak baik banyak sekali. Misalnya, kalian memberikan gambar emoji orang sedang tersenyum. Itu hampir semua grid-nya itu dipenuhi oleh komentar kalian ya tentang orang tersenyum tadi. Itu tidak boleh. Itu namanya spam. Atau memposting URL atau link-link yang tidak berguna.
yang seperti sudah dijelaskan di semester 1 tentang phishing dan lain-lain, tolong dihindari, jangan sembarangan meng-share link. Selanjutnya adalah hati-hati terhadap berita hoax. Berita hoax ini adalah berita bohong yang tidak bisa terbukti kebenarannya. Nah, kenapa ini hoax ini disebarkan oleh orang-orang yang jahil yang hanya ingin mendapatkan popularitas semata, ya. Jadi belum tentu berita itu benar atau valid gitu. Nah, maka dari itu kalian harus bisa langsung mengcounter berita itu benar atau tidak. Bapak akan contohkan di sini Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia itu sudah mempunyai aplikasinya. Nah, kalian bisa masuk ke sini nih, ke linknya nanti Bapak akan bagikan link berita hoax dari Kominfo. Silakan nanti kalian buka linknya di aplikasi IoT. Nah, ini contoh-contoh berita hoaxnya. Ini misalnya tanggal 4 bulan Februari, baru kemarin ya, belum lama. Penerbangan dari Jakarta, semua bandara ke Purbalingga, semua bandara. Nah, jadi ada penerbangan dari Jakarta ke Purbalingga semua bandara. Nah, padahal di Purbalingga pun tidak ada gitu penerbangannya. Nah, ini disebut sebagai hoax, ya, yang menyebarkan diburamkan atau di hidden supaya tidak berkelanjutan beritanya. Nah, ini juga berita hoax nih, baru tanggal 5 tentang lockdown dari mulai tanggal 12 hari Jumat jam 8 sampai tanggal 15 hari Senin jam 5. Jakarta lockdown, tidak boleh keluar. Ini adalah berita hoax, ya, berita bohong. Dan Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, itu sudah mempunyai alat atau tools, ya, yang kalian bisa cross check sendiri berita itu benar atau tidak. Oke, lanjut kita ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah jangan tebar isu SARA. SARA itu adalah singkatan dari suku, agama, dan ras, dan antar golongan. Hindari postingan yang berbau SARA. Berbau SARA ini contohnya seperti apa sih? Misalnya, mohon maaf, ada teman kita yang memang dia beragama lain, ya. Lalu kita singgung tentang gaya ibadahnya atau cara beribadahnya, itu tidak boleh dibahas dalam internet atau di dalam blog. Sangat-sangat dilarang, ya. Jadi jangan pernah coba-coba untuk melakukan SARA di forum bebas seperti WhatsApp grup, Telegram, Facebook, dan lain-lain, karena itu bisa memancing emosi dari pengguna atau user yang lain dan bisa-bisa kalian nanti akan dilaporkan ke polisi. Lanjut. Yang selanjutnya adalah menipu. Tentunya menipu di dunia nyata pun itu tidak disukai, apalagi di dunia maya atau dalam internet. Misalnya, kalian menjual barang, misalnya menjual handphone. Kalian mau menjual handphone dengan harga yang sangat murah. Nah, saat sudah ada pembelinya atau bayarnya mentransfer uang ke rekening kalian, tapi ternyata kalian tidak mengirimkan barang tersebut. Nah, itu bisa disebut dengan penipuan. Ingat pasal tentang Undang-Undang Informasi dan Teknologi Informatika. Di situ dijelaskan pasal-pasal yang sudah Bapak jelaskan di semester 1 bahwasannya hukumannya adalah penjara 12 tahun untuk kasus penipuan dalam berbentuk internet ini. Oke, itu saja materi dari Bapak. Semoga bermanfaat. Silakan dibaca-baca lagi bukunya dan juga materi Bapak sebagai tambahan wawasan untuk kalian. Insya Allah untuk minggu depan kita akan praktek membuat karya dalam digital, ya. Kita akan membuat karya digital untuk minggu depan. Sebenarnya minggu ini, tapi karena minggu ini esok hari Jumatnya itu libur, maka akan dipindah di Jumat depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.